Nah, inilah persiapannya para tim yang akan nantinya untuk menyelenggarakan acara ini, dipersiapkan semuanya perlengkapannya agar nantinya berjalan dengan lancar. Oke, kita luar biasa. Selamat datang di channel Ternak Mandiri. Ketemu lagi dengan tim Alung Etawa Farm. Kali ini akan mengadakan seleksi hasil breeding Mitra Alung Etawa Farm. Lokasinya di Raja Basa Lama 1 dengan acara halal yang akan menampilkan kategori kelas E jantan dan betina, juga kelas B jantan dan betina. Oke, simak terus videonya. Inilah hasil selanjutnya yang akan disiapkan untuk nantinya memilih bibit-bibit yang akan dijadikan breeding seni dan kontes. Para peserta yang akan mengikuti seleksi hasil breeding sudah berkumpul semuanya. Berapa kami berapa, Mas? 4, Pak. 4. Ya. Jokinya. Nah, inilah kambing-kambing yang akan disiapkan nantinya akan diseleksi oleh Alung Etawa Farm, juga dari Mitra Alung Etawa Farm yang nantinya akan diseleksi untuk mengetahui seberapa baiknya hasil breeding dan perawatan kambing peranakan atau ras kalik sini. Ayo, sama dia. Ayo, Win. Kita minum teh. Ayo. Ayo, man, bisa. Ayo. Ayo. Jul. Kayak sing bolo-bolo kini sampean sing apal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Desa, Bapak Indra Rupianto selaku Kepala Desa Raja Basa Lama 1 yang saya hormati, alhamdulillah bisa bergabung bersama-sama kami walaupun posisinya di belakang dengan tidak mengurangi rasa hormat kami. Kepada Bapak Alung Etawa Farm selaku supplier dan penanggung jawab mitra yang saya hormati. Kepada Bapak Siswanto selaku tamu undangan dari Lampung Tengah atau yang lebih kita kenal dengan Brigadir Farm yang saya hormati, rekan-rekan dari tamu Sidoarjo juga yang saya hormati. Kepada rekan-rekan ternak mitra Alung Etawa Farm, baik yang dari Lampung Timur, yang dari Lampung Tengah, yang dari Lampung Barat, Lampung Selatan yang berkesempatan hadir bersama kita di sini yang saya hormati. Kepada rekan-rekan ternak Desa Raja Basa Lama 1 Mitra Alung Etawa Farm yang saya hormati, dan kepada Sohibul Baik atau tuan rumah Bapak Ujang Mahfudin atau yang kita kenal dengan Bapak Jangkut yang saya hormati, dan kepada masyarakat
lingkungan Desa Raja Basa Lama 1 yang berkesempatan hadir menyaksikan seleksi breeding Mitra Alun Etawa Farm yang saya hormati. Mari kita bersama-sama manjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang sehingga kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, ngopi bareng dalam acara halal bihalal dan juga seleksi hasil breeding Mitra Alun Etawa Farm Selampung. Salam beserta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok di yaumul kiamah. Amin. Rekan-rekan ternak yang saya hormati, perkenankanlah di sini saya selaku pemandu acara seleksi hasil breeding Mitra Alun Etawa Farm pada siang hari ini. Untuk susunan acaranya yaitu pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga seleksi hasil breeding, yang keempat penutup. Untuk mengawali pertemuan kita atau acara kita pada siang hari ini, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh ketua tim, dalam hal ini Bapak Herman atau yang lebih kita kenal dengan Bapak Binjik. Pada beliau dipersilahkan. Terima kasih kepada Kepala Desa Raja Basa Lama 1 yang telah memberikan izin untuk terselenggaranya acara halal bihalal ini. Yang kedua, saya memberikan informasi bahwa di tanggal 26 Mei ini ada lokal latber di Lampung Barat, agar kiranya nanti teman-teman yang ada di Lampung Barat bisa ikut berpartisipasi dalam acara tersebut. Dan yang kedua, di tanggal 14 Juli itu ada latber regional Lampung, itu yang akan diselenggarakan di Lampung Tengah, pokoknya di tempatnya Pak Siswanto, agar kiranya nanti teman-teman semua bisa menghadiri acara tersebut dan bawa amunisi. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan ternak yang saya hormati, demikian tadi sedikit sambutan dan informasi yang telah disampaikan oleh ketua tim dari Mitra Alun Etawa Farm. Kalaupun nanti ada yang belum jelas, bisa ngobrol langsung saja dengan beliau. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua dalam hal ini sekaligus pembukaan seleksi breeding. Dalam hal ini langsung dipimpin oleh Bapak Alun Etawa Farm, kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini, siang ini kita bisa berkumpul semuanya, Mitra Alun Etawa, mulai dari Lampung Timur sendiri, Lampung Selatan, Lampung Utara, Lampung Barat, dan tidak terkecuali. Dan alhamdulillah kita kedatangan teman tamu dari Lampung Tengah, Pak Siswanto selaku owner Brigadir Farm, dan sekaligus juga Pak Siswanto selaku owner Brigadir Farm yang alhamdulillah hari ini menyampaikan undangan untuk kita semua untuk nanti yang akan diselenggarakan latber regional Selampung di bulan 7 tanggal 14. Jadi untuk teman-teman semuanya nanti kita upayakan untuk guyuh, untuk serawung, pokoknya nggak ada acara apa yang bisa melok ngumpul.
kudune gelem srawung, ora gelem srawung berarti itu pemain PE. Terus untuk acara ini kita mengadakan kayak di acara tahunan halal bihalal, karena ini mungkin masih sawal atau enggak, tapi ini acara yang pasti halal bihalal. Kita ngumpul bareng, kita ngopi bareng untuk belajar bersama, mengedukasi bahan-bahan yang kita ternak. Jadi kita selaku peternak etawa, kita harus mau belajar, terus berproses, terus pelajari hasil breedingnya. Dan ini salah satu istilahnya untuk menunjukkan hasil-hasil breeding yang selama ini dihasilkan oleh mitra. Jadi untuk acara ini bukan acara kontes dan lain sebagainya, ini hanya acara kita latihan, kita edukasi, kita belajar untuk menilai hasil kambing breeding selama ini. Jadi kita upayakan dalam breeding ini kita istilahnya itu mau belajar, jangan hanya setakat pelihara kambing. Sekalipun kambing ini, jenis kambing ini sebetulnya juga sama saja dengan kambing yang lain. Kambing PE atau kambing Jawa Randu atau kambing Kasta sebetulnya sama, ini jenisnya itu kambing. Jadi hanya perbedaannya ini di PE ini ada nilai plusnya. Dari nilai plus inilah makanya kita upayakan kita lebih pelajari, mulai dari konsep-konsepnya untuk skala breeding dan sistem itu sendiri. Jadi kayak dibuat istilahnya kayak seleksi hasil breeding mitra. Nah, kita garis bawahi mitra alung etawa. Ini bukan artinya kekelompokan dan lain sebagainya. Ini saya buat kemitraan ini sebetulnya hanya istilahnya itu untuk memangkas bahasa-bahasa yang dari luar yang orang belum paham tentang PE, terutama tentang PE. Jadi kan rata-rata orang, jadi yang untuk awal, untuk yang belum berternak atau yang sudah berternak istilahnya. Kalau untuk yang berternak kan rata-rata PE itu kesannya menakutkan, mulai dari harganya, entah nanti dari marketing pemasarannya. Makanya dibuatlah kemitraan seperti ini. Jadi bahasa kemitraan ini sebetulnya untuk memangkas. Jadi memangkas bahasa untuk biar nggak takut beternak. Sekalipun sebetulnya entah bermitra atau enggak, beternak apapun sebetulnya harusnya nggak takut. Karena kembalinya media ini, apa yang kita ternak kambing ini nggak ada cerita nggak laku. Ini nggak ada cerita nggak laku, pasti laku sebetulnya. Hanya mungkin orang takut, orang menilai ini terlalu tinggi istilahnya. Itu kan rata-rata orang terobsesi bahwa etawa harganya mahal, etawa nanti siapa yang beli. Tapi kalau kita paham konsepnya untuk breeding, terutama untuk breeding, sekalipun kita beli kita punya kambing spek kontes atau spek seni, tapi kalau kita berpikirnya itu berpikir konsep untuk breeding, sebetulnya nggak ada beratnya, nggak ada ruginya juga. Yang membuat rugi itu sebetulnya bukan nilainya, yang membuat rugi itu sebetulnya yang saya simak-simak itu obsesinya. Jadi beli kambing harga segini, harga 5 juta, 10 juta, obsesinya terlalu tinggi. Jadi belum paham konsepnya, jadi taunya kambing PE itu mahal. Jadi kalau beli kambing 5 juta, 10 juta, pengennya nanti dipelihara lakunya laku 20 juta, 50 juta kayak punya teman-teman yang lain. Padahal memang iya, istilahnya di teman-teman yang lain juga ada, memang ada kambing yang PE ini yang bisa laku sampai 30 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta. Tapi itu prosesnya, dia tetap konsepnya konsep breeding, tapi lah konsep yang dipakai bukan konsep breeding, berat.
untuk mencapai nilai-nilai itu berat. Tapi kalau kita untuk konsep yang paling utama untuk konsep branding, ya insya Allah kita nggak akan keberatan di proses peternak itu sendiri. Jadi kayak hasil-hasil breeding ini kita seleksi, ini kan sebetulnya hanya istilahnya untuk kita belajar memahami hasil breeding selama ini dari persilangan A dan B seperti ini hasilnya. Jadi nanti ini kita juga akan jelaskan walaupun nggak satu persatu, tapi nanti ada 1-2 kita akan jelaskan ini dari hasil persilangan A, persilangan B, dari istilahnya modal temen beli kambing harga sini mendapatkan menghasilkan kambing seperti ini istilahnya kayak gitu. Dan juga untuk di acara kayak seleksi hasil breeding ini untuk jilid yang kedua. Yang pertama dulu di tahun yang lalu kita adakan di kandang saya sendiri, dan alhamdulillah dari hasil seleksi breeding yang di kandang saya tahun lalu untuk nilai fasenya bisa dikatakan sudah efektif. Dulu punya Mas Arif, orang Ranau, nanti kita bisa perkenalkan. Ini Mas Arif, orang Ranau, itu mitra kita, mitra Alung. Nah, waktu itu diadakan seleksi di kelas E jantan, dan alhamdulillah waktu itu dari sekian teman-teman yang punya kambing di kelas E, yang punya Mas Arif ini nilainya agak menonjol. Memang kambingnya lumayan bagus, punya potensi. Nah, dari punya Mas Arif ke kambing punya potensi tadi, waktu itu kita hargai dari perawatannya mendapat nilai tertinggi, bisa dikatakan kalau kontes juara 1. Tapi karena itu masih seleksi, tapi nilainya paling tinggi. Nah, setelah diadakan seleksi di kandang saya punya Mas Arif hasil breeding itu sendiri, diikut sertakan kontes di Lampung Barat, Liwak lokal waktu itu. Dan alhamdulillah dari hasil seleksi ini yang nilainya tertinggi diikut sertakan kontes Lampung Barat mendapatkan juara 1. Nah, setelah itu diikutkan lagi di kelas D Lampung Tengah. Lampung Tengah waktu itu kayaknya dinilai di peringkat 5 kalau enggak 6. Mati peringkat berapa itu Mas? Peringkat 4 malah. Nah, peringkat 4 di Lampung Tengah. Dan dari hasil 1 tahun, istilahnya dari hasil proses perawatan kambing, proses pemeliharaan itu sendiri, kemarin kita coba ikut sertakan kambing lokal, kambing hasil produk lokal, produk kita dari Lampung. Kita ikut sertakan kontes nasional di Jawa, yang di sana istilahnya jajar dengan kambing-kambing gengnya geng, wedus kondang ngetan, wedus ko Jawa Timur, ko Jawa Tengah, wedus ratusan juta. Dan alhamdulillah dari 38 peserta kontes kelas C regional Jawa yang notabene sudah nasional, kambing Mas Arif yang awalnya diikut seleksi sampai ke latihan di Lampung, di Jawa masih dapat peringkat 6. Itu sudah sangat-sangat istilahnya luar biasa. Jadi hasil rawatan hasil rawatan dari Lampung dan juga hasil breeding dari Lampung, sebetulnya kalau kita mau benar-benar istilahnya paham, kita bisa sebetulnya. Tapi yang perlu kita harus garis bawahi dari yang kita dari teman-teman yang ketahui bahwa kambing PI ini memang ada skala kontes. Yang penting jangan kontes ini dijadikan obsesi. Paling utamakan konsep breedingnya dulu. Kita pahami sistemnya, kita pahami konsepnya. Jadi kalaupun toh nanti kambing ini punya potensi mengarah ke seni atau kontes, nah itu baru kita perhatikan secara lebih, mulai dari perawatan dan lain sebagainya. Untuk teman-teman semuanya, agar hasil-hasil
breeding kita itu terus meningkat, nggak hanya statement di situ-situ saja. Istilahnya pelajari apa kebutuhan kambing itu sendiri. Karena kembalinya gini, Mas. Kita melihara kambing ini kan nggak diumbar, ini kan di kandang. Jadi kita harus pahami apa kebutuhannya. Jadi untuk kita lebih memahami untuk hasil-hasil kambing itu sendiri, mari kita terus tetap mempelajari konsep-konsepnya, konsep breeding itu sendiri. Jadi kalau untuk di seleksi seperti ini, kita mengadakan seleksi seperti ini, tujuan utamanya satu, kita guyup, kita gelem sawung. Lek main PE kudune gelem sawung, carane gen cetha, gen dong, kudus PE iki kaya apa, dan iso ngasilin cempeng ini kaya apa. Kalau kita bisa ngumpul kayak gini, nanti kan saling cerita, dari cerita A, cerita B, gimana mendapatkan hasil seperti ini, karakter kambingnya seperti apa, istilahnya kayak gitu. Jadi hasil kayak gini itu persilangan dari jantan dan induk seperti apa, perawatannya seperti apa. Kalau kita mau serawung rumpul, insya Allah IDW ya istilahnya nggak keblocok, istilahnya nggak wedi juga, kita juga semakin paham. Terus utamanya juga untuk seleksi seperti ini, selain kita belajar bareng, ngumpul, silaturahmi, ini juga sekaligus momen untuk kita menyeleksi bibit yang istilahnya layak. Jadi ini kambing ini sudah layak atau sudah memang cukup atau belumnya, nanti diikut sertakan pas di skala labber atau event. Karena kembalinya biar untuk menguatkan mental kita. Jadi sekalipun yang punya hajat kayak penyelenggara event, kambing asal PE didaftarkan boleh, tapi diupayakan kambingnya yang jangan terlalu spek untuk jauh dari spek kontes. Sekalipun kita masih di ranahnya belajar, karena kambing ini jenisnya satu, PE, peranaan etawa, tapi speknya itu ada 4, ada spek daging, spek breeding, spek seni, atau sampai di spek kontes. Jadi untuk seleksi kayak gini itu tujuan utamanya seperti itu. Kita bisa ngumpul bareng, kita bisa belajar, dan kita bisa mempersiapkan kambing yang mana yang siap atau belumnya nanti di skala labber. Gembel, bisa ngolek.